Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga baca tunjangannya ada pencegahan permohonan Jadi kami juga jadi kami meminta
penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Ada lain? Melakukan hal tersebut. Iya. Bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari semuanya? Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang ini. Dua aja. Ya, kanan. Kiri. Kiri bang, Boleh, 3 hari sudah siap. kiri bang, izin bang. Oke bang, bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri bang, Satu sudah. Tapi sekarang lagi wawancara. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan KBS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengenalkan ada pemeriksaan KBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan KBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak. Seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya.
dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. Dua mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya dua mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai... Belum, itu kalau proses penyitaan kita, kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi, ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil silakan. Nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Jangan guys sedikit. Terkait hari ini tentang Mabes. Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Takutnya Mega yang minta foto ini. Insya. Sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa tuh Pak? pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan ke Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Kira-kira apa nih Pak maksudnya kalau dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak, menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi itu udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya,
untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita nggak bicara kemungkinan, karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu,
harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi yang kami bisa juga dielaborasi lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta itu didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Rampasan Aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Rampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Kiri Bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri Bang, Bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mendengarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam kurang lebih
kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan? Kalau saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, lagi boleh Pak? Jangan sedikit. Terkait hari ini Udah. Nah, Kesini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. tampaknya Mega yang tak foto ini. Pak, sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan kepada ini terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada sebenarnya apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya nyumbang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jaksa. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang yang korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun.
ancamannya ya. Ancaman undang-undang. Minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, terutama
hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada penceritaan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Kejagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Tahan, Bang. Oh iya. Dua aja. Ya, kanan. Kiri gitu. Kiri Bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Satu udah. Tapi sekarang lagi wawancara. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi-saksi, prosesnya ya, secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus
upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS terima ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti membenarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Jangan sedikit. Terkait hari ini Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Ya makasih Pak. tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya Pak, sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa tuh Pak? pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak dari seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa.
Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya AM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisanya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok ini. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini.
Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga ada tunjangannya, ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi, membeli pesawat dan lain-lain. Dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari semua ini yang ada di sini? Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil Ini? Dua aja. Ya, kanan. Kiri. Kiri Bang, Boleh, 3 hari saya siap. kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri Bang, Bang. Itu udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka
KLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam. Kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak? Maksud Pak. Lagi boleh Pak? Ya, guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. takutnya mereka yang tak foto ini. Insya Sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan kepada diri terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak maksudnya kalau dari Pak sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu kasus dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tadi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat
Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Bang, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah, seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sambil diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana
yang diduga dari hasil tindak pidana itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri. Selama ini kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil Ini? Kiri Bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya.
Oke ya, itu ya. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti mendengarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, nanti boleh Pak. Ya, guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. tampaknya mereka yang tak foto ini. Insya apa? Hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan kepada ini terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada sebenarnya apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Jaksa. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu dugaan niaga untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang
yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli, di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi
kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi, membeli pesawat dan lain-lain. Dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil Ini?
Dua aja. Kiri kiri gitu. Kiri bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Kiri bang. Thank you ya. Oke ya, oke ya. Kiri bang, Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti membenarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelangkah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke, Oke ya. cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil silakan. Nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. lagi boleh Pak? Ya, guys, sedikit. Terkait hari ini tentang Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya makasih Pak. Takutnya Mega yang minta foto ini. Insya. sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa tuh Pak? pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan kepada Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal bukan dari internal. Seperti apa nih Pak maksudnya kalau dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya.
Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya. Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya. Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan pada
Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi, membeli pesawat dan lain-lain. Dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau untuk Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti pengaduan masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Oh iya. Dua aja. Kiri. Kiri bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri bang, izin bang.
Oke bang. Ulang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Satu udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengenalkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. lagi boleh Pak? Yang lain sedikit. Terkait hari ini tentang Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan kepada Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal ke dalam seperti apa nih Pak maksudnya laporan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan melaporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke?
Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, itu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya biasa, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang
yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri. Selama ini kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi, membeli pesawat dan lain-lain. Dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih keinginannya Abang dari Ide kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau untuk Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini
pegang hasil Ini Dua aja. Kiri gitu. Kiri bang, boleh 3 hari saya siap. kiri bang, izin bang. Oke bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, oke ya. Kiri bang, bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. terkait pemeriksaan ABS tadi ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengingatkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com ya? Pak, izin ngambil gambar. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. lagi boleh Pak? Yang lain sedikit. Terkait hari ini tentang Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa namanya pendekar hukum anti korupsi yang datang untuk melaporkan kepada ini terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak, maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa.
Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu, silakan melaporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu juga dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa. Bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan mempertaruh suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah,
Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUPPT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Mois, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga baca sebenarnya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti? Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga. Ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Oh iya. Dua aja. Kiri gitu. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS kedua ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengenyakan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Pas saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelangkah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke, makasih. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com di sini. Izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil silakan. Nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Jangan sedikit. Terkait hari ini Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Ya, makasih Pak. takutnya mereka yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar
pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketut sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan melaporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoak, ya jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Jaksa Agung. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Bang, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,
penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya. Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan pada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah juga pertimbangannya ada pencegahan permohonan seperti alat. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi, membeli pesawat dan lain-lain. Dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan
ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau untuk keterangan tambahan? Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang ini. Dua aja. Kiri bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Oke bang. Thank you ya. Oke ya, Kiri bang, bang. Satu udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti mengenalkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke, Oke ya. cukup.
Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. lagi boleh Pak? Ya, guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya Mega yang minta foto ini. Insya Pak, sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, itu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak? Tadi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya biasa, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan.
Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari
Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencegah mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti keterangan? Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Kiri bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, Kiri bang, bang. Ketut udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti mengingatkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Kalau saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi.
Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa nyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. lagi boleh Pak? Ya, guys, sedikit. Terkait hari ini, tentang Udah. Nah, Kesini Pak. Ya, makasih Pak. tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya Pak, sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar hukum anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan melaporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Jaksa. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 23 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya,
Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat sebenarnya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk
mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Itu rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Ini itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Kejagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Oh iya. Dua aja. Kiri gitu. Kiri bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Oke bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri bang, bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengingatkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya ya Pak, seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelangkah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu
bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD, Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD, Pak? Belum ada. Bukan berarti tidak ada, ya, belum ada. Oke, makasih. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com di sini. Izin ngambil gambar. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Ya, guys, sedikit. Terkait hari ini, Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar hukum anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal ke seperti apa nih Pak, maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoak. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu.
Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat Pendekar Hukum Pemberantasan Korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya.
kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi Yang kami mungkin bisa juga dielaborasi lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ya, ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Dua aja. Kiri gitu. Kiri bang, Boleh, 3 hari sudah siap. kiri bang, izin bang. Oke bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri bang, bang. Ketut udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS dulu ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti membenarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Pas saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan
sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. Dua mobil itu yang disita Pak antara sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya dua mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. lagi boleh Pak? Jangan guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. tampaknya mereka yang minta foto ini. Pak, sedikit Pak, Apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan melaporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Bang, untuk inisial SD Pak.
Kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah saya sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya. Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan pada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari
tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan agung. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga baca sebenarnya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari semuanya? Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau untuk Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ya, ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Oh iya. Dua aja. Kiri. Kiri bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Oke bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri bang, bang. Ketut udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada Itu
nggak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti mengenalkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Pak. lagi boleh Pak? Ya, guys, sedikit. Terkait hari ini Udah. Nah, Kesini Pak. oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan kepada Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak, maksudnya laporan dari Pak sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan melaporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, itu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak? Tadi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak, menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya.
Bisa saja nanti seperti pasal 23 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya, kalau berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya. Ancaman hukumannya minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara, pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan, karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk
melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Oh iya. Dua aja. Kiri Kiri bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Oke bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri bang, bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan.
Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi prosesnya ya, secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS terima ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengingatkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan Pak? ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Kak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Jangan sedikit. Terkait hari ini Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Ya, makasih Pak. tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, tentang hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoak. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini.
apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu. Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisanya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau
kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Dua aja. Kiri bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri bang, bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak.
Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti mengenalkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Kalau saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ya Pak. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, ambil foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. lagi boleh Pak? Yang lain sedikit. Terkait hari ini tentang Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Ya, makasih Pak. tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan kepada ini terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan melaporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke? Ini kan sedangkan yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak?
Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya. Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan pada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan
orang yang menerima menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga baca sebenarnya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi, membeli pesawat dan lain-lain. Dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Dua aja. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang.
Nama. Bapak Thank you ya. Oke ya, itu ya. Satu udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengenalkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Pak. lagi boleh Pak? Ya, guys, sedikit. Terkait hari ini bersama Udah. Nah, Kesini Pak. Pak. oke. Ya makasih Pak. Tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan kepada diri terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal ke dalam seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke? Ini kan silakan yang Sandra Dewi itu kasus dugaan niaga timah untuk tidak
keluar negeri Pak, cekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak? Tadi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan.
Ya, Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri. Selama ini kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi, membeli pesawat dan lain-lain. Dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Itu rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ya, ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini?
Oh iya. Dua aja. Kiri kiri gitu. Kiri bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, oke ya. Kiri bang, bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengenalkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Kalau saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang satu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, ambil foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Yang lain sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya Sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan kepada Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan melaporkan, silakan menyampaikan data.
fakta, asalkan jangan hoak, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, cekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 23 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya. Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah saya sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan mempertaruh suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS,
bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUPPT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga ada tunjangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum
disahkan juga. Ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Oh iya. Dua aja. Kiri gitu. Kiri bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri bang, Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya ya, secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait promosional ABS terima ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti membenarkan ada promosional ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelangkah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Jangan guys, sedikit. Terkait hari ini tentang Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Takutnya mereka yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, tentang hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan kepada diri terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak dari apa nih Pak, maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri
Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya, justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya, kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya, bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK.
Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah juga ada tunjangannya, ada pencegahan permohonan seperti alat. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Itu rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Ini itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti keterangan? Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung.
Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Dua aja. Kiri gitu. Kiri bang, Boleh, 3 hari sudah siap. kiri bang, izin bang. Oke bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri bang, bang. Satu udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti membenarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com ya? Pak, izin ambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. lagi boleh Pak? Ya, guys, sedikit. Terkait hari ini, tentang
Udah. Nah, Kesini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya Sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketum sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang yang korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Bang, untuk inisial SD Pak. Kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
yang mana berbunyi pasal 1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat finalnya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri. Selama ini kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan
ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti keterangan tambahan? Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti aduan masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU rampasan aset karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU rampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Dua aja. Kiri gitu. Kiri bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, Kiri bang, bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya ya, secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti membenarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Baik, oke. Oke ya. Cukup.
Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, ambil foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak. Maksud Pak. Nanti boleh Pak. Ya, guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Ya makasih Pak. tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya Sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak dari seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Jaksa. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan.
Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moeis terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moeis ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya. Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moeis, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari
Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencegah mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Oh iya. Dua aja. Kiri gitu. Kiri bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri bang, bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengingatkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak antara sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi.
Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa nyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, ambil foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Yang lain sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. tampaknya mereka yang minta foto ini. Pak, sedikit Pak, Apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar hukum anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan melaporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Jaksa. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tadi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman undang-undang. Minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah saya sampaikan, sepanjang kita memiliki bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya,
Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan pada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah juga pertimbangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk
mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ya, ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Oh iya. Dua aja. Kiri gitu. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri Bang, Bang. Satu udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengenalkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu
bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD, Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD, Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada, ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ya Pak. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak. Maksud Pak. Lagi boleh Pak. Ya, baik, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya Mega yang minta foto ini. Insya Sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan kepada Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal ke dalam seperti apa nih Pak maksudnya laporan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, itu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak? Tadi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya karena berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi itu udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan membuat terang suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu.
Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai besok saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya. Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya.
kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Oh iya. Dua aja. Kiri Kiri bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Oke bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri bang, Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS kedua ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengingatkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya.
Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih, Pak. Seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak antara sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Jangan sedikit. Terkait hari ini Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Ya, makasih Pak. tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, tentang hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan kembali terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan melaporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoak. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak, menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya karena berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman namanya. Minimal 4 tahun.
Apalagi? Pak, untuk inisial SD Pak, kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan, memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan
saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU, patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi, karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi Yang kami bisa juga dielaborasi lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri. Selama ini kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi, membeli pesawat dan lain-lain. Dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ya, ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Dua aja. Kiri Bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri Bang, Bang. Ketut udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif.
terkait promosi ABS ada itu nggak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti mengingatkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ya Pak. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, ambil foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. lagi boleh Pak? Jangan guys, speaker. Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Ya, makasih Pak. tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya Sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan sama Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan melaporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Jaksa. Oke? Ini kan sedangkan yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat
pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya, bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Bang, untuk inisial SD Pak. Kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Itu sudah sampaikan. Sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan pada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang.
Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga baca tunjangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau untuk Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Dua aja. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri Bang, Bang. Satu udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal sudah dalam public figure yang menjadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara
pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan AGS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengenalkan ada pemeriksaan AGS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan AGS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. lagi boleh Pak? Ya, guys, sedikit. Terkait hari ini tentang Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan ke Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal ke Dewi. Seperti apa nih Pak maksudnya laporan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak? Tadi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini.
apakah layak nggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu. Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya, bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau
kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ya, ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Kiri bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri bang, bang. Ketut udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak.
Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti membenarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Kalau saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com ya? Pak, izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ya Pak. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, ambil foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Yang lain sedikit. Terkait hari ini tentang Udah. Nah, Kesini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. tampaknya mereka yang minta foto ini. Pak, sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan kepada ini terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan melaporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke. Ini kan sedangkan yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak.
Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya. Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan
orang yang menerima menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Dua aja. Kiri. Kiri bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Bang.
Nama. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Satu udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait promosional KBS terima ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti membenarkan ada promosional KBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan Pak? KBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Kak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Ya, guys, sedikit. Terkait hari ini Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Ya, makasih Pak. takutnya mereka yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar hukum anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak, dari seperti apa nih Pak, maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoak. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak
keluar negeri Pak, cekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan kedepannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan.
Ya, Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah juga pertimbangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi, membeli pesawat dan lain-lain. Dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Itu rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Ini itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Oke.
Oh iya. Dua aja. Kiri gitu. Kiri bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Kiri bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri bang, bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengenalkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa nyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com ya? Pak, izin ambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. tadi boleh Pak? Ya, guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. oke. Ya makasih Pak. Tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya Sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan ke Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta.
asalkan jangan hoak, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang yang korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Bang, untuk inisial SD Pak. Kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah saya sampaikan, sepanjang kita memiliki bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS,
bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUPPT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap hakim munis, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat finalnya ada permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti aduan masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum
disahkan juga. Ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Cukup? Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini dipegang hasil. Ini? Oh iya. Dua aja. Kiri kiri gitu. Kiri bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, oke ya. Kiri bang, bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi-saksi, prosesnya ya, secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengingatkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya, cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ambil gambar. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Udah. Nah, Kesini Pak. Ya, makasih Pak. tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya Sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa namanya pendekar hukum anti korupsi yang datang untuk melaporkan kembali terkait
pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak dari seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu juga dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan kedepannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa. Bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya. Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,
penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga ada tunjangannya, ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi, membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih keinginannya Abang dari pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan
ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti keterangan tambahan? Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Tahan bang. Oh ini. Dua aja. Ya kanan. Kiri gitu. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Ini Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Gue pakai Thank you ya. Oke ya, betul ya. Kiri Bang, Bang. Ketut udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti membenarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke, Oke ya. cukup.
Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak. Maksud Pak. Lagi boleh Pak. Ya, guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya Sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar hukum anti korupsi yang datang untuk melaporkan kepada Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak maksudnya kalau dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang yang korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman hukumannya minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan.
Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moeis terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moeis ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moeis, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat sebenarnya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari
Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Ini itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau untuk Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ya, ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Oh iya. Dua aja. Kiri gitu. Kiri bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Oke bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri bang, Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS terima ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengingatkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Pas saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Kak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi.
Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD, Pak? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke, Oke ya. cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com di sini. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, silakan. Nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Ya, guys, sedikit. Terkait hari ini, Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Ya, makasih Pak. tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar hukum anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak dari maksudnya apa nih Pak, maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoak. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman hukumannya minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, kemudian kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya,
Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk
mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ya, ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Oh iya. Dua aja. Kiri Kiri bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri bang, bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti mendengarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu
bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD, Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD, Pak? Belum ada. Bukan berarti tidak ada, ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ya Pak. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, ambil foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. lagi boleh Pak? Jangan guys sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya Mega yang tak foto ini. Insya Sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu juga dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tadi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya karena berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperoleh suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok.
Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya.
kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Ada lain? Melakukan hal tersebut. Iya. Bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari semuanya? Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Oh iya. Dua aja. Kiri gitu. Kiri Bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri Bang, Bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka, itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi-saksi, prosesnya ya, secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS terima ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan
pencekalan istrinya nih Pak, seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil silakan. Nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Jangan sedikit. Terkait hari ini Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya Mega yang minta foto ini. Insya Pak, sedikit Pak, tentang, apa? hari ini kan ada apa tuh Pak? pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Kira-kira apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisanya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman undang-undang. Minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak.
kemungkinan kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok ini. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan pada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari
tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga ada tunjangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari semua ini oleh Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Tahan Bang. Oh ini. Dua aja. Ya, kanan. Kiri. Kiri Bang. Boleh 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Satu udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada itu
nggak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti mendengarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak? Maksud Pak. Lagi boleh Pak? Ya, guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya Mega yang tak foto ini. Insya Sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa namanya pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan ke Mandiri terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak maksudnya dari Pak sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, itu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya.
Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman undang-undang. Minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah, seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk
melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU rampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU rampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Oh iya. Dua aja. Kiri gitu. Kiri Bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, Kiri Bang, Bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan.
Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ya Pak. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak. Foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Guys, sedikit. Terkait hari ini Udah. Nah, Kesini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. takutnya mereka yang tak foto ini. Insya sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa namanya pendekar hukum anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Maksudnya apa nih Pak, maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi ke depannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tadi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini.
apakah layak nggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu. Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya, bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau
kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari semuanya? Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Tahan Bang. Oh iya. Dua aja. Ya, kanan. Kiri. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara.
dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan KBS terima ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti membenarkan ada pemeriksaan KBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan KBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Pak. lagi boleh Pak? Jangan guys, sedikit. Terkait hari ini tentang Udah. Nah, Kesini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Takutnya mereka yang minta foto ini. Insya Pak, sedikit Pak, tentang hari ini kan ada apa tuh Pak? Pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan ke Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Sebenarnya apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Oh, yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya.
Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah, seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan pada
Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Kiri gitu. Kiri Bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang.
Oke bang. Ulang. Thank you ya. Oke ya, oke ya. Kiri bang, bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti membenarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak antara sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Dulu kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Jangan sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Ya, makasih Pak. takutnya Mega yang tak foto ini. Pak, sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa namanya pendekar hukum anti korupsi yang datang untuk melaporkan ke hari ini terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak, dari maksudnya apa nih Pak, maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Oke,
Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi ke depannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tadi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi sudah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah
yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Mois, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah juga ada tunjangannya, ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini
pegang hasil Ini Dua aja. Kiri gitu. Kiri bang. Boleh 3 hari sudah siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Kiri bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri bang. Bang. Satu udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti membenarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. lagi boleh Pak? Ya, guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. oke. Ya, makasih Pak. Takutnya mereka yang tak foto ini. Insya Sedikit Pak, tentang, hari ini kan ada apa tuh Pak? pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan kepada Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak maksudnya kalau dari Pak sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa.
Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoak, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang yang korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya biasa, tapi sudah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah, seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sambil diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah,
Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUPPT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Mois, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada permintaan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga. Ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Dua aja. Kiri gitu. Kiri bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri bang, bang. Ketut udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti membenarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Lu kok ada cumi-cumi.com nih? Izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Ya, makasih Pak. takutnya Mega yang tak foto ini. Insya Sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar
pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada sebenarnya apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketum sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi sudah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,
penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat sebenarnya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan
ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang ini. Oh iya. Dua aja. Kiri. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Thank you ya. Oke ya, Kiri Bang, Bang. Satu udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke, Oke ya. cukup.
Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, silakan. Nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. lagi boleh Pak? Jangan guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya Pak, sedikit Pak, tentang, apa? hari ini kan ada apa tuh Pak? pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan ke Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Sebenarnya apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak? Tadi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memberi bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai besok saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan.
Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat finalnya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari
Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Kiri gitu. Kiri bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri bang, izin bang. Oke bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, Kiri bang, bang. Ketut udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya ya, secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan KBS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti membenarkan ada pemeriksaan KBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan KBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi.
Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa nyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang satu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD, Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya, cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, silakan. Nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Ambil mobil. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak. Nanti boleh Pak. Guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Oke. Ya, makasih Pak. tampaknya Mega yang tak foto ini. Insya Sedikit Pak, tentang, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar hukum anti korupsi yang datang untuk melaporkan ke Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak dari maksudnya apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi ke depannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tadi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisanya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Satu diskon saya balik lagi. Iya. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya,
Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia tidak ancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah juga lihat undangannya ada pencetakan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk
mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari semuanya? Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Oh iya. Dua aja. Kiri gitu. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri Bang, Bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka, itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS terima ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti mendengarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Kak, seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu
bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD, Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD, Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada, ya, belum ada. Oke, Oke ya. cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil silakan. Nggak masalah. Ya Pak, ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. lagi boleh Pak? Jangan guys sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya makasih Pak. Takutnya mereka yang minta foto ini. Insya Pak, sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa tuh Pak? pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan ke Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Kira-kira apa nih Pak maksudnya laporan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Jaksa Agung. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisanya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai besok saya balik lagi. Iya.
Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moise. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat Pendekar Hukum Pemberantasan Korupsi, PHPK. Kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, kami selaku advokat semua mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya, Harvey Moise, kata perwakilan PHPK, Stein Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Pastinya surat pengaduannya sudah kami siapkan. Beberapa bukti-bukti nanti kami akan screenshot dari berita media online, akan lampirkan, ujar perwakilan pelapor lainnya, Subdaria Nuka. Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tandas perwakilan pihak PHPK. Diketahui Harvey Moise terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moise ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga, jadi kami meminta
penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Iya itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Oh iya. Dua aja. Kiri Kiri Bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri Bang, Bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara anak. Dari Sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti mengingatkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka
aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung, dan dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. Dua mobil itu yang disita Pak atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya dua mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi, ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada, ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com ya? Izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. lagi boleh Pak? Ya, guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Ya, makasih Pak.